Halo sahabat penonton, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baik, pada video ini mari kita membahas mengenai sejarah singkat bagaimana Bapak Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini supaya channel ini berkembang. Satu lagi sahabat penonton, video ini di-share juga ya, supaya orang lain mendapatkan informasi mengenai topik yang kita bahas. Tentunya, kita sudah sama-sama tahu bahwa Presiden Soeharto merupakan Presiden kedua Republik Indonesia. Ia juga merupakan Presiden yang paling lama menjabat sebagai Presiden Indonesia, yakni selama 32 tahun. Ia secara resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tanggal 27 Maret 1967 sampai dengan 21 Maret 1998. Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia melalui serangkaian peristiwa penting berikut ini. Pertama, krisis dan ketidakstabilan politik pada tahun 1965. Ketika dalam keadaan krisis, ada upaya untuk mengkudeta Presiden Soekarno yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Upaya kudeta ini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Pada peristiwa ini, 6 jenderal tinggi Angkatan Darat terbunuh. Walaupun pelaku dan motif seputar G30S masih kontroversial, militer sering menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang melakukan kudeta ini. Karena pada saat itu, ketegangan politik sangat tinggi antara kelompok komunis dan militer. Krisis ini melemahkan posisi Presiden Soekarno. Pengaruh komunisme dan PKI yang dianggap menguat di era Soekarno menjadi landasan bagi Soeharto untuk meminggirkan kekuasaan Soekarno dengan dukungan militer. Kedua, peran Soeharto dalam mengatasi percobaan kudeta. Setelah percobaan kudeta yang dilakukan gagal, pada saat kejadian, Mayor Jenderal Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, mengambil kendali atas situasi tersebut. Dia pada tanggal 1 Oktober 1965 memimpin operasi militer untuk menumpas pemberontakan, serta menindak kelompok yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta tersebut, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kemudian mengamankan Jakarta. Setelah diketahui bahwa sejumlah jenderal Angkatan Darat telah diculik dan dibunuh, Soeharto bergerak cepat untuk mengambil kendali operasi militer di Jakarta. Soeharto berhasil dengan cepat mengamankan Jakarta dan mengatur pergerakan tentara untuk menguasai objek vital di ibu kota, termasuk RRI dan gedung-gedung pemerintahan penting. Soeharto berhasil menetralkan kekuatan pengaruh PKI dalam kesatuan angkatan bersenjata dan mencegah ancaman lebih lanjut dari unsur komunis yang dicurigai terlibat dalam kudeta. Dengan efektif meredam situasi, Soeharto kemudian bergerak untuk mengkonsolidasikan pemulihan ketertiban dan memastikan situasi terkendali dan stabilitas publik dipulihkan. Ketiga, Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar 1966. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat yang memberikan Soeharto mandat untuk mengambil tindakan guna menjaga keamanan dan ketertiban. Surat ini dikenal sebagai Supersemar dan dipandang Soeharto sebagai lampu hijau untuk menumpas sisa-sisa PKI dan pengikutnya. Supersemar ini digunakan oleh Soeharto untuk perlahan-lahan mengkonsolidasikan kekuasaan.
pada tanggal 11 Maret 1966, terjadi ketegangan yang memuncak saat sidang kabinet di Istana Merdeka. Soekarno saat itu menghadapi desakan untuk meredakan situasi dengan memberikan kuasa lebih kepada militer. Dihadapkan pada tekanan politik yang kuat dan kehadiran pasukan tak dikenal di sekitar Jakarta yang dipimpin oleh Soeharto, Presiden Soekarno dipastikan telah menandatangani dokumen atau surat perintah 11 Maret yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, serta mengamankan presiden dan pemerintah. Super Senar menjadi landasan bagi Soeharto untuk mengambil langkah-langkah mengendalikan pemerintahan, termasuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membersihkan pengaruh komunis dari aparatur pemerintahan. Namun, hingga saat ini, keaslian isi dari Super Semar masih diperdebatkan. Ada yang menyatakan bahwa surat asli tersebut tidak pernah ditemukan. Isi dan implikasi sebenarnya dari perintah tersebut telah menjadi topik perdebatan dan spekulasi selama bertahun-tahun. Dengan berlakunya Super Semar, Soeharto memiliki landasan legal untuk memperkuat posisinya dalam politik Indonesia, yang akhirnya menggeser Soekarno dari kekuasaan praktisnya. Pada sidang MPRS pada tahun 1967, Soekarno diputuskan tidak berfungsi. Dan pada 1968, Soeharto diresmikan sebagai presiden. Super Semar dianggap sebagai tonggak penting pengalihan kekuasaan yang mengawali era Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Keempat, pengesahan sebagai presiden 1967. Pada tahun 1967, Soekarno dinyatakan tidak dapat menjalankan tugas sebagai presiden dan Soeharto menjadi pejabat presiden. Dalam sidang MPRS pada Maret 1967, Soekarno dilucuti dari kekuasaannya sebagai presiden meskipun tetap bergelar presiden dan diberlakukannya pejabat presiden yang diemban oleh Soeharto. Pada sidang umum MPRS pada tahun 1968, Soeharto secara resmi diangkat menjadi Presiden Indonesia. Dengan dilantiknya Soeharto, dimulailah era Orde Baru. Di bawah kepemimpinannya, Soeharto melancarkan berbagai kebijakan yang dikenal sebagai Orde Baru. Orde Baru menekankan stabilitas ekonomi dan politik, pembangunan ekonomi, serta pembasmian komunisme. Masa pemerintahan Soeharto berlangsung hingga tahun 1998 saat ia mundur di tengah krisis ekonomi dan tekanan reformasi. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah singkat Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Di balik kejadian yang dibahas ini, masih terdapat beberapa kejadian yang kontroversi ya sahabat penonton. Seperti keaslian Super Semar yang masih diragukan dan keterlibatan PKI yang masih bersifat tuduhan dari militer. Nanti kita akan bahas lagi secara mendalam. Baiklah sahabat penonton, terima kasih telah menonton sampai akhir. See you.